Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raqiun. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, wa hum raqiun, dan mereka adalah orang-orang yang ruku'. Mereka mengatakan bahwasanya ayat ini turun kepada Ali bin Abi Thalib, di mana saat itu ketika dia hendak salat, dia bersedekah dengan emasnya, dia berzakat dengan khotam, cincin dari emas. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Jadi mereka mengatakan nazalat fi Ali lamma tasaddaqa bi khatimihi 'alal miskin fi shalah bi mahdaratin as-sahabah wa madhkurun fi sihhah as-sittah. Jadi mereka mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Ali yang bersedekah dengan cincinnya kepada seorang miskin dalam sholatnya di hadapan para sahabat-sahabat. Dan ini ditentang oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya dalam mengada-ngada. Tidak ada riwayat sama sekali tentang itu. Imam Ibnu Katsir mengatakan walaysa yasihhu syai'un minha bil kulliyah li dha'fi asanidiha wa jahalatu rijaliha. Tidak sahih sedikit pun tentang itu karena sanadnya yang sangat lemah dan rawinya majhul, tidak diketahui. Jadi ini ayat yang utama. Ada ayat-ayat yang lain, ini ayat yang utama yang mereka jadikan sandaran bahwasanya Ali adalah imam mereka. Ya. Kemudian keyakinan mereka yang lain adalah takfiruhum as-sahabah. Mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha nazalat fi amiril mu'minin alaihi salam wa Abi Dzar wa Salman wa Miqdad. Ini ayatnya adalah dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri orang mukmin yang sesungguhnya. Jadi setiap ada pujian untuk orang-orang mukmin, maka mereka mengatakan ayat ini turun kepada Ali bin Abi Thalib, berkenaan dengan Salman Al-Farisi, berkenaan dengan Abu Dzar Al-Ghifari, berkenaan dengan Al-Miqdad, dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada. Dan mereka mengatakan dalam kitab mereka Rijalul Kashi atau Al-Kafi, mereka mengatakan kana nasu ahlar ridha ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya manusia, artinya sahabat-sahabat Nabi adalah ahlur riddah, adalah orang-orang yang telah murtad setelah Rasulullah SAW, illa thalatha, kecuali 3 orang. Kemudian ditanya, wa manith thalatha, siapa 3 orang itu? Mereka mengatakan 1 Miqdad bin Aswad, Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Salman Al-Farisi. Jadi mereka khususkan hanya untuk 3 orang ini. Dan ada menamakan dengan Ammar bin Yasir. Kata para ulama, tidak lebih dari 7. Jadi sahabat yang ratusan ribu itu enggak dianggap oleh mereka. Jadi sahabat yang dianggap adalah hanya 4 orang ini. Kemudian mereka mengakui sebagai ismatul imam. Yang namanya imam mereka adalah imam yang maksum, tidak pernah salah, tidak pernah lupa, tidak melakukan dosa kecil ataupun dosa besar. Ini keyakinan mereka. Dan bal inna nafyal mutlaq lis-sahwi wan nisyan al-immah tashbihun lam biman la ta'khudhu sinatun wala naum. Yang tidak pernah salah, yang tidak pernah digugat, yang tidak pernah ditanya atas apa yang dilakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maksum bukan berarti tidak pernah salah. Mungkin salah tapi langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan imam mereka tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa juga. Tapi imam mereka tidak. Nabi pernah lupa dengan rakaat untuk menjadi pelajaran bagi umatnya ketika salah dalam melakukan sholatnya.
Tapi imam mereka tidak lupa dan tidak salah, tidak melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Jadi ismatul imam. Dan yang terakhir adalah at-taqiyah. Sebenarnya masih sangat banyak sekali. Ini hanya pengantar saja supaya kita sedikit tahu tentang hal-hal yang menjadi pokok dari dasar ajaran mereka, yaitu at-taqiyah. Taqiyah itu berasal dari kata waqayaki, taqiyatan atau wiqayatan. Taqiyah, menjaga, membentengi diri, menjaga diri agar tidak terkena mudarat dari yang lain, menampakkan bahwasanya loyal kepada seseorang untuk menjaga keamanan dirinya, menampakkan dia baiat kepada Khalifah Abu Bakar dan Umar, tetapi dalam hatinya tidak taqiyah. Jadi menjaga dirinya. Dan bahasa taqiyah ini sangat-sangat luas dan penerapannya sangat-sangat luas. Sampai saat sekarang masih dipergunakan. Selalu mereka mengatakan, mari kita toleransi dalam hal yang kita tidak sepakat dan bersatu dalam kesepakatan. Mari kita saling memahami, mari kita saling bekerja sama, dan lain sebagainya. Dan selalu yang dibahasakan adalah persatuan. Sementara mereka adalah orang yang selalu membubarkan barisan, memecah belah umat Islam. Jadi dengan bahasa-bahasa yang manis, tapi itu hanya sebagai taqiyah, sebagai kedok mereka. Kemudian apa kata para ulama tentang mereka? Dari sejak zaman dulu sampai sekarang, ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah tegas mengatakan. Di antaranya Imam Malik rahimahullah, di mana beliau mengatakan, alladzi yashtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahu ism fil Islam atau nasibun fil Islam. Orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada tempat bagi mereka dalam Islam. Jadi Imam Malik mengkafirkan mereka. Jadi mereka sudah mendapatkan hukum dari para ulama dari sejak zaman dulu. Imam Malik rahimahullah. Kemudian lewat yang lain, ini beliau menjadi lebih tegas ketika Ibnu Katsir mengungkapkan tafsir dari ayat 29 surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang yang beriman bersamanya, mereka sangat keras kepada orang kafir dan mereka sangat saling menyayangi antar mereka. Kata-kata ruhama'u bainahum, mereka saling menyayangi. Jadi tidak ada pemisahan sahabat yang satu dengan yang lain, ini bagian Ali dan yang lainnya tidak. Bahkan semua sahabat dikafirkan oleh mereka, dicela oleh mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bahkan dalam sejarahnya, putri Ali bin Abi Thalib itu ada yang dinikahkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana mungkin Ali, orang yang menurut mereka menentang kekhilafahan mereka, sudah menikahkan dengan anaknya? Ya. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, pernah ditanya oleh seorang salafus saleh yang bernama Al-Marwadhi, sa'altu Aba Abdillah amman yashtum Abu Bakr wa Umar wa Aisyah, qala ma arahu 'alal Islam. Ketika ditanya, wahai Aba Abdillah, Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana pendapatmu tentang orang yang suka mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Aisyah? Beliau mengatakan, ma arahu 'alal Islam. Saya tidak melihatnya sebagai seorang muslim. Dan Al-Bukhari rahimahullah, jadi ini berurut ya, Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian masa Imam Al-Bukhari, ma ubali sallaita khalfal jahmi war rafid am sallaita khalfal yahud wan nasara. Artinya beliau tidak membedakan antara orang Syiah, Al-Jahmi dan Rafidah, dan orang Yahudi maupun orang Nasrani. Wala yusallamu alaihim wala yu'adun wala yunakahun wala yusyadun wala tu'kalu dzabaihum. Salamnya tidak dibalas, kemudian tidak dinikahi, kemudian tidak layak untuk menjadi saksi, kemudian sembelihan mereka tidak dihalalkan.
Jadi ini ulama-ulama zaman dulu sudah menjelaskan bagaimana posisi mereka. Dan yang unik lagi, kalau kita baca surat Al-Baqarah, ketika Bani Israel diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menjelaskan siapa yang menjadi pembunuh dari kelompok mereka, dari orang yang dibunuh oleh ahli warisnya, beliau mengatakan, antadbahu baqarah, sembelihlah sapi. Jadi untuk mencari orang yang membunuh keluarga mereka, menyembelih sapi. Tapi orang Syiah mengatakan baqarah di sini adalah bukan sapi yang sebenarnya. Baqarah di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sekilas tentang Syiah. Dan Syiah yang berkembang sekarang adalah kebanyakan adalah Syiah Itsna Asyariyah, berasal dari kata 12, karena mereka memiliki imam yang 12, yang 11 sudah lewat, tinggal satu yang nanti disebut sebagai Imam Al-Mahdi. Mereka disebut juga dengan Imam Syiah Ar-Rafidah, karena mereka menolak khilafah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan sebutan-sebutan yang ada Ja'fariyah, ada Qat'iyah, dan sebutan-sebutan yang lainnya. Saya kira itu. Kalau ada yang bertanya atau menambahkan, ya silakan. Waalaikumsalam. Kurang jelas, Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Agak samar. Saya kurang jelas ya. Pertanyaan pertama gimana tadi? Nggak pakai mic aja kali, Pak. Sehingga mereka itu kan sebenarnya masukkan sekali dengan Rasulullah. Iya, iya. Ya. Mengapa terjadi perpecahan padahal mereka dekat dengan masa Rasulullah SAW ya? Sebenarnya hal ini bukan satu yang tidak bisa kita terima ya. Artinya ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, banyak orang yang menentang juga. Banyak orang yang menentang. Dan ketika beliau melakukan dakwahnya, orang-orang Persia yang di Irak dan Iran itu, mereka kadang-kadang tidak sepenuhnya menerima keislaman mereka. Mereka hanya Islam di zahirnya, tapi batinnya menolak. Itu ada saja. Dan masalah hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah memberikan bekal kepada setiap anak manusia. Mereka punya akal untuk bisa berpikir, mereka punya hati untuk menerima. Tapi ketika anak manusia terlebih memilih jalan yang lain, maka itu bukan tanggung jawab Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin terus kita mengatakan kalau memang itu masa yang dekat dengan Rasulullah SAW, mengapa masih ada yang seperti itu? Kita ingat bahwasanya tugas Rasulullah SAW adalah wa innama 'alaikal balagh, hanya menyampaikan. Bahkan Rasulullah dikatakan oleh Allah SWT, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa menunjukkan orang yang engkau cintai. Di sini bukan hidayah. Hidayah ada dua ya, ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Kalau untuk menunjukkan, ya itu tugas Rasulullah SAW. Tapi kalau hidayah taufik, orang kemudian menerima, meyakini,
itu adalah hak prerogatif Allah, hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja di antara orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW ada orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah SAW. Kita kenal Abu Jahal, kita kenal Abu Lahab, bahkan Abu Talib yang siksanya diringankan, yang hanya sampai di kaki kemudian nembus sampai ke kepala. Itu juga belum sampai akhir ayatnya. Menurut riwayat yang sahih tidak sempat mengatakan syahadah dan meyakini bahwasanya Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir. Jadi bukan suatu halangan ya. Kemudian kita mengatakan yang dekat Nabi saja seperti itu gitu. Atau Nabi kok tidak bisa menunjukkan semua gitu. Jadi bisa saja terjadi penyelewengan di saat itu. Artinya bukan penyelewengan dari Nabi, artinya ada orang-orang yang tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kira begitu Pak ya. Yang kedua, agak samar ya. Ya sebenarnya jawaban Nabi itu udah tegas ya ketika menjelaskan tentang firqah-firqah itu, ikuti ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang dibawa oleh sahabat-sahabatku, yang ikuti aku dan yang diikuti oleh sahabat-sahabatku. Dan tentunya kita punya pilihan, punya cara bagaimana supaya mendapatkan ini. Tentunya dari riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat yang valid tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan itu sudah ada dalam Islam, dalam sejarah Islam sampai sekarang. Dan itu terjaga sampai sekarang. Saya kira itu udah jelas ya. Jadi kita ada kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lainnya yang kemudian mendapat perhatian dari ulama-ulama dari zaman dulu sampai sekarang, yang terjaga. Insyaallah kita bisa berpegang kepada itu semua. Yang pasti kita berpegang dengan apa yang valid, yang diriwayatkan, yang disambungkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dari sahabatnya, dari tabi'in, dan tabi'in, dan generasi yang baik setelahnya. Dan ketika melihat ada satu kelompok yang melenceng itu, ukurannya insya Allah jelas ya. Ya Syiah seperti ini ketika mengelompokkan, mengotak-ngotakkan, secara logika kita udah bisa membaca. Tapi memang kita harus hati-hati ketika mensikapi Syiah ini, karena mereka sudah menyiapkan dalil-dalilnya sudah banyak. Dalil untuk mendukung pendapat mereka, bahkan kadang mereka punya dalil untuk melemahkan Ahlussunnah wal Jamaah dari titik-titik lemah yang tidak kita sangka, dan mereka sudah punya dalil dan sebagainya. Orang berilmu pun kadang-kadang bisa terpleset. Ketika saya kuliah, saya pernah diajar oleh teman Syiah, dan ternyata teman saya itu bisa masuk ke dalam Syiah itu. Jadi memang harus punya bekal banyak ketika membaca kitab-kitab mereka, karena bisa terpleset semua. Hadis-hadis dipelintir semuanya, cerita-cerita dipelintir semua, dan biasanya mereka menggunakan hadis yang ada dalam hadis yang ada dalam kutubus sittah itu dan kutub-kutub yang lainnya. Mohon maaf mungkin jawaban saya enggak pas dengan pertanyaan ya. Semoga agak mendekat itu. Ya, cukup ya. Udah jam 6:10. Kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.